Apakah saudara sekalian pernah merasakan kepuasan dengan layanan publik yang disediakan pemerintah? Misalkan menerima jasa kesehatan di rumah sakit pemerintah atau sekolah di perguruan tinggi negeri. Puaskah Anda menerimanya? Atau ketika Anda menggunakan moda transportasi umum yang disediakan pemerintah, apakah ada kenyamanan yang Anda rasakan dalam perjalanan? Bukankah masyarakat telah membayar pajak pada negara sehingga berhak atas barang dan jasa publik yang harus disiapkan pemerintah? Bagaimana kita mengetahui penggunaan pajak yang dibayar ke pemerintah telah digunakan untuk memberikan layanan yang baik bagi masyarakat? Ya, semua itu dapat kita lihat dari laporan keuangan pemerintah daerah setempat. Bagaimana pemerintah menyusunnya dan apa yang membuat kita harus percaya dengan laporan keuangan daerah? Pemerintah daerah melaksanakannya berdasarkan dengan akuntansi dan pelaporan pemerintah daerah. Mari kita bahas semua itu dalam waktu kurang lebih 15 menit saja. Ayo kita mulai. Secara umum, akuntansi berarti suatu proses mencatat, mengklasifikasi, meringkas, mengolah, dan menyajikan data transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan sehingga dapat digunakan oleh orang yang berkepentingan dengan mudah dimengerti untuk pengambilan suatu keputusan serta tujuan lainnya. Jadi, dalam konteks akuntansi, pemerintah daerah melalui para ASN yang bekerja di sektor pemerintahan melakukan minimal 5 aktivitas dalam rangka akuntansi. Yakni yang pertama, akan mencatat transaksi dan kejadian yang berhubungan dengan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kemudian, transaksi dan kejadian yang berhubungan dengan keuangan tersebut diklasifikasi. Dan selanjutnya, yang ketiga diringkas. Kemudian, transaksi tersebut diolah dan disajikan menjadi laporan keuangan daerah. Pertanyaan kita di awal video ini, bagaimana kita harus percaya terhadap laporan keuangan pemerintah daerah? Jawabannya adalah dengan audit. Hal ini dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK yang kemudian menghasilkan opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Kita ketahui, opini laporan keuangan pemerintah daerah ada tingkatan-tingkatannya. Yang pertama, wajar tanpa pengecualian, unqualified opinion, yang biasa disingkat WTP. Opini WTP adalah opini audit yang diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, pemerintah daerah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik. Dan kalaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan. Selain opini WTP, ada pula opini WTP dengan paragraf penjelasan, biasa disingkat WTP DPP. Wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan. Opini WTP DPP dikeluarkan karena dalam keadaan tertentu auditor harus menambahkan suatu paragraf penjelasan dalam laporan audit.
meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporan, ada beberapa keadaan yang menyebabkan ditambahkannya paragraf penjelasan. Keadaan itu misalnya adanya ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi atau adanya keraguan tentang kelangsungan hidup lembaga pengelola keuangan. Selain itu, bisa juga karena auditor setuju dengan suatu penyimpangan dari prinsip akuntansi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan, atau adanya penekanan atas suatu hal, dan bisa juga karena laporan audit yang melibatkan auditor lain. Kemudian, opini berikutnya dari BPK, wajar dengan pengecualian WDP, Qualified Opinion, adalah opini audit yang diterbitkan jika sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian. Sebagian akuntan memberikan julukan little adverse, ketidakwajaran yang kecil, terhadap opini jenis ini untuk menunjukkan adanya ketidakwajaran dalam item tertentu. Namun demikian, ketidakwajaran tersebut tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Berikut opini yang selanjutnya tidak wajar, adverse opinion, adalah opini audit yang diterbitkan jika laporan keuangan mengandung salah saji material, atau dengan kata lain, laporan keuangan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Jika laporan keuangan mendapatkan opini jenis ini, berarti auditor meyakini laporan keuangan pemerintah daerah diragukan kebenaran, sehingga bisa menyesatkan pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, opini BPK yang stratanya paling rendah adalah tidak menyatakan pendapat, disclaimer of opinion. Oleh sebagian akuntan, opini ini dianggap bukanlah sebuah opini, dengan asumsi jika auditor menolak memberikan pendapat, artinya tidak ada opini yang diberikan. Opini jenis ini diberikan jika auditor tidak bisa meyakini apakah laporan keuangan wajar atau tidak. Opini ini bisa diterbitkan jika auditor menganggap ada ruang lingkup audit yang dibatasi oleh pemerintah yang diaudit atau biasa disebut auditi. Misalnya karena auditor tidak bisa memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk bisa menyimpulkan dan menyatakan laporan sudah disajikan dengan wajar. Tahun yang lalu saya sebutkan kementerian dan lembaga mana, sekarang saya sebutkan lagi. Yang pertama, yang disclaimer, supaya diingat-ingat supaya tahun yang akan datang tidak. Yang pertama, Kementerian Sosial. Yang kedua, Kementerian Olahraga. Yang ketiga, TVRI. Yang keempat, Komnas HAM. Jadi, seharusnya kita harus percaya pada laporan keuangan pemerintah daerah jika telah mendapat opini WTP. Dan opini tersebut seperti telah disampaikan dan berulang-ulang ditekankan dalam channel YouTube ini, channel Petualang Ide, bahwa opini berkaitan dengan penyajian laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, opini WTP bukan berarti tidak ada korupsi atau fraud atau penyimpangan dalam pengelolaan keuangan. Nanti kita akan bahas hal ini tersendiri dalam video kita selanjutnya. Agar memenuhi kriteria-kriteria, akuntansi pemerintah daerah dilaksanakan berdasarkan 3 poin yang
penting untuk diketahui oleh semua kalangan. Yang pertama, kebijakan akuntansi pemerintah daerah, standar akuntansi pemerintah daerah, sering disingkat SAPD, dan yang ketiga, bagan akun standar untuk daerah yang disingkat BAS. Apa itu kebijakan akuntansi pemerintah daerah? Itu adalah prinsip, dasar, konvensi, aturan, dan praktik spesial yang dipilih oleh pemerintah daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran antar periode maupun antar entitas. Kemudian apa itu standar akuntansi pemerintah daerah, SAPD? SAPD adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Sistem akuntansi pemerintah daerah, bagian yang lain, adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan pemerintahan daerah. Sementara bagan akun standar adalah daftar kodifikasi dan klasifikasi terkait keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Akuntansi pemerintah daerah dilaksanakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Kebijakan akuntansi pemerintah daerah meliputi kebijakan akuntansi pelaporan keuangan dan kebijakan akuntansi akun. Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan memuat penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian pelaporan keuangan. Kebijakan akuntansi akun mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian, dan atau pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dengan SAP. Sistem akuntansi pemerintah daerah memuat pilihan prosedur dan teknik akuntansi dalam melakukan identifikasi transaksi, pencatatan pada jurnal, posting ke dalam buku besar, penyusunan neraca saldo, dan penyajian laporan keuangan. Penyajian laporan keuangan paling sedikit meliputi minimal poin-poin ada 7, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan, biasa disingkat CALK. SAPD meliputi sistem akuntansi Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan sistem akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD. Bagan akun standar untuk daerah merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melakukan kodifikasi akun yang menggambarkan struktur APBD dan laporan keuangan secara lengkap. BAS, bagan akun standar untuk daerah, bertujuan untuk mewujudkan statistik keuangan dan laporan keuangan secara nasional yang selaras dan terkonsolidasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, yang meliputi penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan laporan keuangan. Bagan akun standar untuk daerah ini
diselaraskan dengan bagan akun standar pemerintah pusat yang ini akan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Kemudian mengenai pelaporan keuangan pemerintah daerah merupakan proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah oleh entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi. Laporan keuangan SKPD disusun dan disajikan oleh Kepala SKPD selaku pengguna anggaran sebagai entitas akuntansi, paling sedikit meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan SKPD disampaikan kepada kepala daerah melalui PPKD, pejabat pengelola keuangan daerah, paling lambat 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir, sesuai dengan ketentuan yang telah diatur. Laporan keuangan pemerintah daerah disusun dan disajikan oleh kepala SKPKD selaku PPKD sebagai entitas pelaporan untuk disampaikan kepada kepala daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Laporan keuangan pemerintah daerah paling sedikit meliputi laporan realisasi anggaran, laporan penambahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas serta catatan atas laporan keuangan (CAL). Laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan kepada kepala daerah melalui Sekda paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir dan sebelum disampaikan ke BPK untuk dilakukan pemeriksaan, dilakukan review oleh aparat pengawas internal pemerintah, di mana ada inspektorat daerah atau ada BPKP. Laporan keuangan pemerintah daerah ini disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan. Ini dilakukan paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir, jadi Januari, Februari, Maret. Paling lama bulan Maret sudah disampaikan ke BPK. Dalam hal ini, kalau BPK belum menyampaikan laporan hasil pemeriksaan, paling lambat 2 bulan setelah menerima laporan keuangan pemerintah daerah, rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD diajukan kepada DPRD. Kepala daerah memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan pemerintah daerah dalam rangka memenuhi kewajiban menyampaikan informasi keuangan daerah. Pengguna anggaran menyusun dan menyajikan laporan keuangan SKPD bulanan dan semesteran untuk disampaikan kepada kepala daerah melalui PPKD. Ini sesuai tentu dengan aturan-aturan yang sedang berlaku. Dalam rangka memenuhi kewajiban penyampaian informasi keuangan daerah, PPKD menyusun dan menyajikan laporan keuangan bulanan dan semesteran untuk disampaikan kepada menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian sekilas tentang akuntansi dan laporan keuangan pemerintah daerah. Kita dapat berdiskusi lebih lanjut dan silakan dikomentari. Sekian dan terima kasih dan salam penutup kita. Tetap semangat.